Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama pecinta bola sejati. Apa kabar sahabat pecinta bola sejati? Semoga hari ini kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini saya akan memberikan video mode senyap Erick Thohir menaturalisasi pemain grade A Eropa. Ikuti informasinya lebih lanjut. Mari kita simak videonya bersama-sama. Yakni tentang 4 pemain yang akan segera dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia agar bisa membela tim nasional Indonesia dalam waktu dekat ini. Kita tahu keempat pemain tersebut bermain di Eropa, ada 2 pemain yang bermain di Liga Belanda dan ada 2 pemain yang bermain di Liga Belgia. Dan juga ada 1 pemain yang masih muda, yaitu berusia 20 tahun, dan ada 1 pemain yang usianya juga sudah cukup senior, yaitu 29 tahun. Dan seperti yang kita memahami teman-teman, ada beberapa pihak yang pro dan ada beberapa pihak yang kontra dengan ide naturalisasi ini. Naturalisasi senyap ala Erick Thohir, 3 pemain kelas dunia Mauro Zijlstra, Miliano Jonathans, dan Mitchell Bakker resmi perkuat timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Jakarta, sebuah kejutan besar kembali dihadirkan oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir dalam perjalanan panjang sepak bola Indonesia menuju panggung dunia. Kali ini, bukan hanya 1, melainkan 3 pemain kelas dunia resmi menyandang status sebagai warga negara Indonesia, WNI, dan akan memperkuat timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 round 4. Mereka adalah Mauro Zijlstra, Miliano Jonathans, dan Mitchell Bakker. Langkah ini menjadi bagian dari strategi senyap Erick Thohir yang sebelumnya juga berhasil mengejutkan publik sepak bola Asia dan dunia dengan naturalisasi nama-nama besar seperti Jairo Riedewald, Pascal Struijk. Namun kali ini, prosesnya begitu tertutup, tak terdengar riak media, hingga akhirnya diumumkan secara resmi oleh PSSI hanya beberapa hari menjelang pengumuman skuad untuk kualifikasi. 3 nama besar, representasi kekuatan Eropa di timnas Indonesia. Ketiganya bukan pemain sembarangan. Berikut profil singkat masing-masing. 1. Mauro Zijlstra. Berposisi sebagai gelandang bertahan atau bek tengah, pemain keturunan Belanda Indonesia ini dikenal sebagai tembok kokoh di lini belakang. Karir juniornya bersinar di Akademi Ajax Amsterdam, dan kini bermain di klub Eredivisie, salah satu tim papan tengah yang konsisten tampil di kompetisi Eropa. Mauro punya postur tinggi 190 cm, kuat dalam duel udara, dan punya distribusi bola yang matang. 2. Miliano Jonathans. Winger eksplosif kelahiran Arnhem ini memiliki kecepatan luar biasa dan kontrol bola di atas rata-rata. Miliano adalah produk Akademi Vitesse Arnhem yang juga pernah dipantau tim-tim Premier League. Pemain berusia 21 tahun ini juga memiliki insting gol yang tajam serta kemampuan menggiring bola yang bisa mengacaukan lini belakang lawan. 3. Mitchell Bakker. Nama ini sudah tak asing bagi pencinta sepak bola Eropa. Ex pemain PSG dan Bayer Leverkusen, Bakker adalah fullback kiri dengan karakter menyerang yang kuat. Punya pengalaman bermain di Liga Champions dan Ligue 1, kehadiran Bakker menjadi revolusi besar di sisi kiri pertahanan Indonesia yang selama ini kekurangan bek berkualitas di level internasional. Proses naturalisasi yang disembunyikan demi efektivitas. Erick Thohir dan timnya menggunakan pendekatan yang sangat berbeda kali ini. Berbeda dari naturalisasi sebelumnya yang ramai di media sejak tahap awal, proses naturalisasi Zijlstra, Jonathans, dan Bakker dilakukan diam-diam. Kami ingin bekerja tanpa banyak sorotan. Fokus kami adalah hasil, bukan wacana, ujar Erick Thohir dalam konferensi pers di GBK Arena, Jakarta. Bekerja sama dengan Kemenkumham, Kemenpora, dan Kementerian Luar Negeri, Erick membentuk tim khusus yang mengurus segala proses administrasi dalam waktu singkat. Bahkan sidang paripurna DPR yang menyetujui kewarganegaraan ketiga pemain tersebut dilakukan secara tertutup atas permintaan PSSI agar tidak memunculkan polemik sebelum waktunya. Reaksi publik dan media internasional. Indonesia serius ingin lolos ke Piala Dunia. Begitu pengumuman resmi dirilis oleh PSSI, berbagai media olahraga internasional langsung menyoroti langkah gila Indonesia ini. ESPN menulis, Indonesia tidak hanya bermimpi tentang Piala Dunia, mereka mulai mempersiapkannya dengan senjata kelas dunia. Sementara media Belanda, The Telegraaf, menurunkan laporan utama berjudul, 3 bintang keturunan kini membela merah putih. Tagar Welcome Zijlstra, Miliano untuk Garuda, dan Bakker sudah merah putih langsung trending di media sosial Indonesia. Bahkan sempat menduduki posisi nomor 1 di X, Twitter, selama 24 jam. Peningkatan kualitas timnas secara menyeluruh. Pelatih kepala timnas Indonesia, Patrick Kluivert, menyambut bergabungnya ketiga pemain ini dengan optimisme tinggi.
Dalam pernyataannya, Kluivert mengatakan, dengan kehadiran Mauro, Miliano, dan Bakker, kami tidak hanya mendapatkan pemain yang hebat secara teknis, tetapi juga pemimpin di lapangan. Mereka membawa pengalaman dari sepak bola level tertinggi. Ini adalah kunci untuk bersaing di level tertinggi Asia dan dunia. Kehadiran ketiganya diprediksi langsung memperbaiki beberapa titik lemah timnas yang terlihat dalam putaran sebelumnya, khususnya di sisi pertahanan kiri, kontrol lini tengah, serta kecepatan dalam serangan balik. Strategi Erick Thohir membangun fondasi kuat jangka panjang. Langkah naturalisasi ini bukan hanya untuk jangka pendek. Dalam dokumen strategi PSSI yang bocor ke media, terlihat bahwa naturalisasi pemain-pemain keturunan dengan usia ideal 21-26 tahun adalah bagian dari proyek Garuda Emas 2026-2030. Kami ingin timnas kita punya fondasi yang kuat untuk 2 siklus Piala Dunia. Ini bukan proyek satu malam, ujar Erick. Bahkan disebutkan bahwa PSSI masih memantau 5 nama tambahan keturunan Eropa. 2 diantaranya adalah pemain di Serie A dan Bundesliga. Skuad timnas makin menggila jelang putaran keempat kualifikasi. Dengan bergabungnya ketiga pemain ini, inilah daftar pemain timnas Indonesia yang diprediksi menjadi kekuatan utama di kualifikasi. GK, Hernando Ari, Reza Arya, Kurniawan Kartika. DF, Jordi Amat, Elkan Bagot, Mitchell Bakker, Asnawi Mangkualam, Jai Itzes, Mauro Zijlstra. MF, Mark Klok, Ivar Jenner, Sandy Walsh, Miliano Jonathans, Tom Haye. FW, Rafael Struijk, Marcelino Ferdinand, Ragnar Oratmangoen, Witan Sulaiman, Dimas Drajat. Dan kemungkinan besar, dalam rotasi serangan cepat, Miliano akan dipasang sebagai winger kanan menggantikan Sadil Ramdhani yang performanya kurang konsisten. Kritikan dan dukungan. Apakah ini jalan pintas atau strategi cerdas? Meski banyak yang memuji langkah PSSI, tidak sedikit juga yang mempertanyakan apakah naturalisasi massal ini merupakan pengabaian terhadap pembinaan usia muda. Namun, Erick Thohir menegaskan bahwa pembinaan tetap berjalan. Naturalisasi hanya menjadi jembatan untuk percepatan prestasi jangka pendek, sambil membina generasi masa depan melalui program Elite Pro Academy, Garuda Select, dan Liga Usia Muda. Kita tidak bisa menunggu 20 tahun untuk hasil. Kita butuh hasil sekarang untuk mengubah budaya dan semangat sepak bola Indonesia, ujarnya. Menuju Piala Dunia 2026, jalan panjang yang mulai terang. Bergabungnya Mauro Zijlstra, Miliano Jonathans, dan Mitchell Bakker menjadi bukti bahwa Indonesia bukan lagi tim penggembira. Di putaran keempat nanti, Indonesia akan berhadapan dengan tim-tim seperti Korea Selatan, Iran, Arab Saudi, Jepang, dan Qatar. Tapi kali ini, Garuda tak gentar. Dalam pemusatan latihan, TC, yang dijadwalkan berlangsung di Belanda dan Jepang sebelum putaran keempat dimulai, skuad akan dipersiapkan secara intensif, termasuk uji coba melawan tim-tim kuat Eropa dan Amerika Latin. Penutup, era baru sepak bola Indonesia. Naturalisasi senyap ini membuktikan satu hal, Erick Thohir dan PSSI tak main-main. Mereka bekerja dalam diam, namun hasilnya mengguncang Asia. Kini, impian Indonesia tampil di Piala Dunia tak lagi hanya harapan kosong. Dengan fondasi kuat, skuad bertalenta, pelatih kelas dunia, dan dukungan penuh dari pemerintah serta rakyat, jalan ke Piala Dunia 2026 tampaknya bukan lagi mimpi. Garuda sudah mengepakkan sayapnya, dan langit dunia kini siap disinggahi. Naturalisasi senyap ala Erick Thohir, 3 pemain kelas dunia Mauro Zijlstra, Miliano Jonathans, dan Mitchell Bakker resmi perkuat timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Jakarta, sebuah kejutan besar kembali dihadirkan oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir dalam perjalanan panjang sepak bola Indonesia menuju panggung dunia. Kali ini, bukan hanya 1, melainkan 3 pemain kelas dunia resmi menyandang status sebagai warga negara Indonesia, WNI, dan akan memperkuat timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 round 4. Mereka adalah Mauro Zijlstra, Miliano Jonathans, dan Mitchell Bakker. Langkah ini menjadi bagian dari strategi senyap Erick Thohir yang sebelumnya juga berhasil mengejutkan publik sepak bola Asia dan dunia dengan naturalisasi nama-nama besar seperti Jairo Riedewald, Pascal Struijk, dan bahkan Erling Haaland. Namun kali ini, prosesnya begitu tertutup, tak terdengar riak media, hingga akhirnya diumumkan secara resmi oleh PSSI hanya beberapa hari menjelang pengumuman skuad untuk kualifikasi. 3 nama besar, representasi kekuatan Eropa di timnas Indonesia. Ketiganya bukan pemain sembarangan. Berikut profil singkat masing-masing. 1. Mauro Zijlstra.
Berposisi sebagai gelandang bertahan atau bek tengah, pemain keturunan Belanda Indonesia ini dikenal sebagai tembok kokoh di lini belakang. Karir juniornya bersinar di Akademi Ajax Amsterdam, dan kini bermain di klub Eredivisie, salah satu tim papan tengah yang konsisten tampil di kompetisi Eropa. Mauro punya postur tinggi 190 cm, kuat dalam duel udara, dan punya distribusi bola yang matang. 2. Miliano Jonathans. Winger eksplosif kelahiran Arnhem ini memiliki kecepatan luar biasa dan kontrol bola di atas rata-rata. Miliano adalah produk Akademi Vitesse Arnhem